Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai tangan coba ya, karena dia teksturnya itu lembut fluffy banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya bunda-bunda, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, aku mau share bikin steam coklat krim keju ya bun ya. Sebenarnya namanya itu macam-macam ya, ada yang bilang coklat krim keju atau cheesecake coklat gitu ya. Jadi bahan yang pertama yang perlu disiapkan yaitu ya bun ya 3 butir telur, dan di sini aku pakai SP-nya itu sekitar 1,5 sendok teh ya bun ya. Aku langsung masukin ke situ karena biar nggak kebanyakan tempat ya. 3 butir telurnya itu SP yang bun ya, yang aku tunjuk itu. Kemudian itu gula pasir sekitar 250 gram. Terus ini tepung terigu protein rendah atau sedang sekitar 250 gram juga ya bun ya. Terus coklat bubuk sekitar 100 gram, dan ini dark coklatnya aku lelehin pakai minyak sayur. Dark coklatnya ini atau coklat batangnya ini ya bun ya, aku memang sengaja banyak ya bun ya, dia jadi biar rasanya tuh nyoklat banget. Terus ada baking powder sama soda kue. Kenapa aku pakai dua-duanya? Karena biar ngembangnya itu maksimal ya bun ya. Aku juga di sini pakai SP, jadi bener-bener biar nanti tuh fluffy, terus kayak spon gitu loh bun. Nah, yang pertama mixer telur 3 butir tadi sama SP dicampur pakai gula pasir ya bun ya. Ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi ya bun ya. Aku pakai stand mixer ya karena aku lagi males pakai mixer. Nah, ini udah ya bun ya, udah mengembang, pokoknya sampai mengembang putih gitu ya bun ya. Terus kemudian ditambahkan tepung terigu ya bun ya. Ini protein rendah atau protein sedang ya bun ya, nggak pakai protein ini. Kalau protein tinggi itu buat roti gitu ya. Ini aku saring dulu ya biar tidak ada tepung yang menggerindil. Sebenarnya kalau disaring dulu itu memudahkan kita nanti hasil akhirnya ya bun ya, jadi nggak banyak tepung yang masih menggumpal gitu. Nah, kemudian masukkan bubuk coklatnya ya bun ya. Ini juga bubuk coklatnya udah aku saring juga, maksudnya aku saring karena memang coklatnya ini udah lama di kulkas, jadi aku saring dulu biar nggak ngerindil. Nah, ini coklatnya cukup diginiin aja ya bun ya, aku pakai tangan karena yang tangan satunya aku itu megang mixer, jadi agak susah repot gitu ya bun ya, rempong. Nah, setelah itu kita kembali mixer lagi ya bun ya, pakai kecepatan sedang aja bun, yang penting adonannya itu rata ngecampur sama yang telur tadi. Nah, setelah semuanya itu tercampur rata ya bun ya, ini memang videonya aku edit ya bun ya, jadi aku ngomongnya juga biar nggak panjang lebar. Campurkan baking powder sama soda kue ya bun ya. Sebenarnya kalau bunda-bunda mau pakai salah satunya juga boleh ya, tapi aku ini di sini pakai dua-duanya. Dan masukin baking powder sama soda kuenya itu setelah semua tepung-tepung dimasukkan ya bun ya, gitu. Ini sekitar 1 sendok teh, tapi nggak munjung ya bun ya, tipis aja gitu. Nah, setelah semuanya tercampur ya bun ya, jangan lupa dimasukkan, ini aku udah ngelelehin coklatnya tadi ya bun ya. Ini juga udah anget-anget kuku,
udah dicampur pakai minyak sayurnya itu sekitar 200 ml ya bun ya. Aku di sini serba 200 ya bun ya, karena memang nggak aku pakai takaran gitu. Dan di sini aku tambahin mentega juga karena aku tuh lebih sreg, lebih afdol kalau aku bikin kue apa-apa tuh ditambahin mentega atau butter ya bun ya, atau margarin lah ya itu. Nah ini karena memang masih anget jadi diaduk-aduk aja, margarinnya itu bisa cair sendiri. Nah, kemudian aku udah siapin loyang ya bun ya, aku kasih baking paper biar nggak lengket nanti waktu dikukus. Ini ukuran loyangnya itu kalau nggak salah 12 kali 12 atau 14 kali 14 ya bun ya, yang jelas ini persegi, bukan persegi panjang ya. Nah, setelah semuanya udah siap, sebelumnya harus manasin panci dulu ya bun ya, yang udah dikasih air dididihin dulu. Nah ini aku kasih separohnya dulu ya, karena nanti akan tengahnya itu dikasih cream cheese nya. Nah untuk cream cheese nya adonannya jangan di skip videonya bun ya, ditonton terus dari awal sampai akhir biar nanti bunda-bunda bisa bikin cream cheesecake coklat atau apalah namanya. Yang penting ini tuh kalau dijual-jual tuh lumayan mahal ya bun ya, dan ini rasanya tuh enak banget, mantul. Nah ini selanjutnya buat pembuatan cream cheese-nya ya bun ya. Nah ini itu aku benar-benar pakai cream cheese merek Anchor, tapi aku beli yang repack ya bun ya, bukan yang satu. Itu kalau pack-packan itu tuh berapa kilo gitu, dan aku kebanyakan, aku di sini pakai belinya itu 1 kilo, tapi per repacknya itu 500 gram ya. Nah ini aku sekitar pakainya itu sekitar, balik lagi kalau nggak salah itu 150 sampai 200 gram ya bun ya. Nah dan di sini adonannya itu aku lupa nggak dikasih gula ya bun ya, sebenarnya harus dikasih gula pasir waktu buat mixer cream cheese-nya itu, cuman aku lupa. Jadi waktu sebenarnya nggak apa-apa sih nggak dikasih cream cheese juga karena memang rasanya itu udah enak. Tapi kalau misal bunda-bunda kurang manis ya sebaiknya dikasih gula, tapi kalau bunda-bunda ngurangin manis nggak dikasih gula juga nggak apa-apa ya bun ya, enak-enak juga gitu. Nah ini cream cheese-nya ini aku kan pakai merek Anchor ya bun ya, aku halusin dulu pakai mixer, aku mixer pakai kecepatan tinggi ya bun ya, terus kemudian baru dikasih telur satu butir aja ya bun ya, nggak usah banyak-banyak, terus di mixer lagi ya. Nah kalau misal bunda-bunda mau dikasih gula atau pengen yang manis, nah waktu nyampurin telur sama jeruk nipis ini ditambahin gula ya bun ya. Nah kenapa harus dipakai jeruk nipis, karena biar nggak amis ya bun ya, jadi jeruk nipis ini kebantu banget karena rasanya biar nggak amis, jadi kita makan tuh nggak enek gitu. Kalau bunda-bunda mau pakai lemon juga boleh ya. Ada juga yang pakai cuka ya bun ya, cuman kalau cuka itu mungkin baunya tuh terlalu nyengat gitu, jadi aku saranin sih mendingan pakai jeruk nipis kalau enggak air lemon ya. Nah ini juga abis itu di mixer dengan kecepatan tinggi ya bun ya, paling pol lah gitu. Dan juga aku pakein santan juga ya bun ya. Kenapa aku pakein santan, karena biar creamy gitu ya bun. Sebenarnya ini opsional sih ya bun ya, dipakein santan kental atau enggak, tapi di sini aku pakai karena santanku tuh memang berlimpah ya bun ya, jadi nggak apa-apa aku pakein santan. Tapi kalau bunda-bunda nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya, kan opsional. Nah setelah semuanya udah tercampur rata ya bun ya, karena memang ini itu akan cair ya gitu. Nah setelah cair juga
ditambahin air ya bun ya. Aku saranin tambahin air sih, cuman kalau bunda-bunda nggak mau ditambahin air juga nggak apa-apa sih, jadi dia akan empuk gitu. Tapi kalau ditambahin air dia akan kayak fluffy gitu loh, empuk gitu. Nah, setelah di mixer lagi, kemudian ditambah 1 sendok makan munjung ya bun ya, tepung terigu yang sama ya bun ya, yang protein sedang atau protein rendah. Cukup 1 sendok makan penuh ya bun ya, nggak usah banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak jadinya kayak padat, nggak enak gitu. Nah, kira-kira tingkat kekentalannya atau cairnya tuh seperti ini ya bun ya, jangan terlalu cair dan juga jangan terlalu kental. Nah, ini lapisan yang pertama tadi coklat itu udah matang ya bun ya. Ini pokoknya dikukus totalnya itu sekitar 40 menit ya bun ya. Nah, cream cheese-nya itu kita kukus ya bun ya, di atas adonan coklatnya tadi. Nah, setelah lapisan keduanya yaitu cream cheese udah matang ya bun ya, terus ditambahin coklat yang tadi. Nah, ini tempatnya aku pindah ya bun ya, karena kan tadi mixernya buat bikin mixer cream cheese gitu. Ini kita ratakan ya bun ya. Jadi memang kalau bikin bolu seperti itu sabar ya bun ya, dibuka tutup terus, kadang tangan kita kena panas gitu, tapi untuk hasilnya sih nggak ngecewain ya bun ya. Ini rasanya tuh enak banget dan nggak kalah yang dijual-jual, kayak yang mungkin di dapur coklat atau ada ya bun ya, walaupun nggak seenak itu tapi seenggaknya kita bisa ngerasain makanan itu bikinan sendiri gitu, nggak perlu ngeluarin banyak duit buat makan kayak cream cheese cake gitu ya bun ya, coklat gitu. Nah, ini udah matang ya bun ya, udah aku cek juga pakai tusukan gigi atau pakai tusukan sate gitu ya bun ya. Ini udah matang dan siap diangkat. Wanginya wangi full coklat banget bun, pokoknya enak dan wajib di recook ya bunda-bunda. Jangan lupa tag aku. Terima kasih. Nah, hasilnya seperti ini ya bun ya. eh Bagus ya layer-layernya gitu. Nah, ini paper backingnya itu tuh membantu ya bun ya, jadi aku saranin sih harus pakai biar paper baking itu. Nah, ini udah anget, jadi aku mau nyobain ya bun ya, sedikit-sedikit dulu beneran fluffy apa enggak gitu ya bun. Warnanya cantik ya bun ya, kayak zebra gitu. Nah, ini kalau buat dihidangin buat tamu tuh cocok banget ya bun ya, buat cuaca hujan-hujan kayak gini juga bagus bang, apa enak banget gitu. Saking terpesonanya sama warnanya, jadi aku ngomongnya bagus. Pokoknya jangan lupa buat recook ya bun ya, cream cheese coklatnya. Semoga berhasil dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.